Sejarah bangsa Yahudi bermula pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Ketika itu ada seorang yang bernama Abram yang berasal dari Ur-Kasdim di Babilonia atau Irak sekarang. Dia mendapatkan suatu mimpi. Dalam mimpinya ia mendapat perintah dari dewa sesembahannya untuk meninggalkan tanah kelahirannya, dan pergi ke daerah yang akan diberikannya kepadanya yaitu tanah Kanaan, kini Palestina. Abram membawa keluarganya meninggalkan Ur dan menetap di Kanaan. Kemudian Abram mempunyai seorang anak laki-laki yang dinamai Ishak, dan Ishak mempunyai anak yang dinamai Yaakov atau Israel. Yaakov mempunyai 12 orang anak laki-laki yang kelak akan menurunkan 12 suku Israel. Sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, ketika tanah Kanaan dilanda kekeringan, Yosef membawa ayahnya yaitu Yaakov dan 11 saudara-saudaranya keluar dari Kanaan dan menetap di Mesir. Tahun 1200 sebelum Masehi, bangsa Israel diperbudak oleh Fir'aun di Mesir. Kemudian Moses memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan kembali ke tanah Kanaan. Sesampai di Kanaan, Moses meninggal kemudian digantikan oleh Yehoshua. 1100 sebelum Masehi, Yehoshua memimpin bangsa Israel memerangi bangsa-bangsa yang mendiami Kanaan dan mengusir mereka. Sepeninggal Yehoshua, bangsa Israel dipimpin oleh para tetua yang disebut hakim-hakim. Kemudian bangsa Israel membentuk kerajaan dan mengangkat raja pertama mereka yang bernama Saul. Tahun 1007 sebelum Masehi, Raja Saul meninggal dan digantikan oleh Raja David dan Yerusalem menjadi pusat pemerintahan kerajaan Israel. Kemudian sepeninggal Raja David, ia digantikan oleh anaknya Salomo. Kerajaan Israel mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Salomo dan Bait Suci pertama dibangun pada masa pemerintahannya. Sepeninggal Raja Salomo, kerajaan Israel pecah menjadi dua, 10 suku membentuk kerajaan Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria dan 2 suku lainnya tetap menguasai kerajaan Israel Selatan dengan ibu kotanya tetap di Yerusalem. Sekitar tahun 720 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara ditaklukkan oleh Kekaisaran Asyur dan rakyatnya banyak yang dipindahkan keluar dari kerajaannya, 10 suku Israel terhilang, atau bercampur dengan pendatang. Pada 586 sebelum Masehi, bangsa Babilonia, di bawah Raja Nebukadnezar II, mengepung Yerusalem ibu kota kerajaan Israel Selatan. Bait suci pertama yang dibangun Raja Salomo dihancurkan, begitu pula kota Yerusalem. Penduduk kerajaan Israel Selatan dibuang ke Babilonia. 538 sebelum Masehi, bangsa Persia mengalahkan kerajaan Babilonia dan bangsa Yahudi diizinkan kembali ke Yerusalem dan Bait Suci dibangun lagi. Pada tahun 332 sebelum Masehi, bangsa Israel di bawah penguasaan Yunani. Pada tahun 200 sebelum Masehi, bangsa Israel bebas dari penjajahan Yunani dan membentuk kerajaan yang merdeka. Pada tahun 200 sebelum Masehi, bangsa Israel bebas dari penjajahan Yunani dan membentuk kerajaan yang merdeka. Pada tahun 63 sebelum Masehi, kerajaan Israel ditaklukkan oleh Jenderal Pompei dari Romawi. Kerajaan Israel untuk selanjutnya berada di bawah kendali Romawi dan tanah Kanaan disebut Provinsi Judea. Pada masa ini Bait Suci kedua diperluas oleh Raja Herodes. Pada tahun 33 Masehi, Isa Al-Masih disalibkan di Yerusalem. Pada tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi memberontak kepada Romawi. Yerusalem dikepung pasukan Romawi di bawah Jenderal Titus. Bait Suci kedua dihancurkan dan bangsa Yahudi diburu oleh pasukan Romawi dan mulai tersebar ke seluruh Afrika, Arab dan Eropa. Pada tahun 132 Masehi, sisa bangsa Yahudi di tanah Yudea memberontak kepada Romawi di bawah pimpinan Simon Bar Kokhba. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan, Yerusalem dihancurkan dan bangsa Yahudi disapu bersih, yang dapat menyelamatkan diri menyebar ke seluruh Afrika, Arab dan Eropa. Kaisar Romawi Hadrianus membangun kembali Yerusalem sebagai sebuah kota Romawi yang bernama Aelia Capitolina, dan orang-orang Yahudi dilarang memasukinya. Provinsi Judea diganti namanya menjadi Syria Palestina. Sepertinya sejarah bangsa Yahudi telah selesai. Setelah Kekaisaran Romawi runtuh pada 600 Masehi, wilayah Palestina jatuh di bawah penguasaan Khilafah Islam. Pada masa ini orang-orang Arab di sekitar Palestina, mulai masuk dan mendiami tanah Palestina yang ditinggalkan oleh bangsa Yahudi.
Khilafah terakhir Ottoman yang berpusat di Turki berkuasa selama 4 abad sampai tahun 1924. Sejarah Israel modern. Pada 1882-1903, imigrasi besar-besaran bangsa Yahudi yang pertama kali ke tanah Palestina yang dikenal dengan istilah First Aliyah. 25.000 Yahudi berasal dari Rusia dan Rumania yang meninggalkan negaranya karena tekanan politik. Dan 2.500 Yahudi berasal dari Yaman datang ke Palestina karena masalah kepercayaan. Pada 1895 muncul gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl. Tujuan gerakan ini adalah mempersatukan orang Yahudi di seluruh dunia dalam satu bangsa dan menjadikan tanah Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi dan juga mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Istilah Zionisme berasal dari istilah Zion, yang merupakan istilah Ibrani yang merujuk pada Bukit Zion, di mana kota sucinya Tuhan berdiri di atasnya. Dalam hal ini adalah kota Yerusalem itu sendiri. 1903, amuk massa di Kishinev atau Moldova di kerajaan Rusia, membuat puluhan ribu orang Yahudi kabur ke Palestina. 1909, kota Tel Aviv, kota Yahudi modern di Palestina didirikan di pantai timur Laut Mediterania. Perang Dunia Pertama. Selama Perang Dunia Pertama, Blok Entente Inggris, Prancis, Serbia, dan Kekaisaran Rusia, belakangan juga bergabung Italia, Yunani, Portugal, Rumania, dan Amerika Serikat, berperang melawan Blok Sentral Jerman dan Austria-Hungaria, belakangan bergabung Turki Ottoman dan Bulgaria. Inggris yang berambisi ingin menguasai Timur Tengah dan mengalahkan Khilafah Ottoman, mencari dukungan dari negara-negara Arab yang ada di bawah kekuasaan Khilafah Ottoman. Negara-negara Arab ini didorong oleh Inggris untuk melakukan revolusi pemberontakan melawan Khilafah Ottoman dan setelah tujuan mereka tercapai, mereka akan diberi wilayah bekas Turki Ottoman di Timur Tengah, dalam hal ini termasuk wilayah Palestina. Tetapi Inggris juga mencari dukungan dari masyarakat Yahudi internasional dalam perang ini. Suatu ketika Chaim Weizmann, pemimpin Zionis Inggris, mendekati Menlu Inggris, Arthur James Balfour untuk meminta dukungan bagi gerakan Zionisme. Pada 1917, pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, sebuah pernyataan terbuka, di mana Inggris berjanji akan memberikan wilayah Palestina bagi tujuan Zionisme setelah Inggris memenangkan Perang Dunia Pertama. 1918, Perang Dunia Pertama berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu. Pada akhir perang, 4 kekuatan imperial besar Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan Turki Ottoman bubar. Wilayah Timur Tengah dibagi dua antara Inggris dan Perancis. Pada 1920, Haganah Milisi Pertahanan Yahudi di Palestina dibentuk untuk melindungi pemukiman Yahudi. Milisi ini dilatih oleh tentara Inggris yang bersimpati pada gerakan Zionisme. Pada 1924, wilayah Palestina menjadi wilayah mandat Britania. Wilayah mandat artinya wilayah yang dipercayakan oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk diadministrasikan pada masa setelah Perang Dunia Pertama. Saat itu konflik antara Arab Palestina dan pemukim Yahudi semakin memanas di wilayah ini. Pada 1929, Aliyah kelima dimulai. Orang Yahudi mulai berdatangan dari Eropa Tengah karena menghindari tekanan politik terutama dari Partai Nazi yang mulai berkuasa di Jerman. Pada 1931, Irgun dibentuk, organisasi militer Zionisme di Palestina, lebih radikal dan terpisah dari Haganah. Pada 1930, Syekh Izzuddin Al-Qassam mengobarkan revolusi di Suriah menentang Perancis tetapi gagal. Kemudian dia kabur ke Haifa, Palestina dan mengorganisir organisasi militan anti-Zionis dan anti-Inggris. Al-Qassam tewas pada 1935 setelah dibunuh polisi Inggris. Wafatnya Al-Qassam membuat kemarahan komunitas Arab Palestina meluas. Pada 1936 hingga 1939, pemberontakan orang-orang Arab Palestina melawan Inggris menuntut kemerdekaan Palestina, mengakhiri imigrasi Yahudi dan penghentian penjualan tanah orang Arab kepada pihak Yahudi. Pemberontak ini akhirnya berhasil ditumpas oleh pihak Inggris. 5.000 pejuang Arab Palestina tewas dan 14.000 terluka.
5.600 pemimpin dan pejuang mereka ditahan di Inggris, dan sebagian besar sisanya terpencar ke luar negeri termasuk Mufti Yerusalem, Muhammad Amin Al-Husani. Palestina kehilangan beberapa ribu pejuang dan komandan militer terbaik mereka dalam medan pertempuran atau di hadapan regu tembak Inggris, yang mengeksekusi 112 orang pejuang Palestina. Ribuan lainnya terluka, ditahan, atau dipaksa ke pengasingan. Selain itu, Inggris menyita lebih dari 13.000 senjata dan 350.000 butir amunisi dari orang Arab. Inilah yang menyebabkan orang Arab Palestina menjadi lemah pada saat itu, apalagi dalam Perang Arab-Israel 1948. Sekitar 100 tentara Inggris dan 400 orang Yahudi juga tewas selama pemberontakan ini. 23 Mei 1939, pihak Inggris mengeluarkan White Paper untuk mengakhiri konflik bersenjata di Palestina. 1. Pembentukan sebuah negara Palestina yang independen dalam waktu 10 tahun, yang diperintah bersama-sama oleh orang Arab dan Yahudi. 2. Imigrasi Yahudi ke Palestina di bawah mandat Britania akan dibatasi hingga 75.000 orang saja untuk 5 tahun pertama, dan kelak akan ditetapkan berdasarkan persetujuan negara Palestina. Akan tetapi kedua proposal ini ditolak oleh orang Yahudi dan orang Arab Palestina. Orang Arab Palestina menolak proposal ini, karena kemerdekaan itu terlalu lama. Dan pihak Yahudi menolaknya, karena tidak mungkin membatasi imigran Yahudi di saat Jerman melakukan genosida Yahudi di Eropa. 1940, Avraham Stern memisahkan diri dari Irgun dan membentuk kelompok milisi sendiri yang dinamakan Para Pejuang untuk Kebebasan Israel atau Stern Gang atau Lehi. Tujuan pendiriannya ialah untuk mengusir pemerintah Inggris dari Palestina dengan cara kekerasan. 15 Mei 1941, Palmach, pasukan elit cabang dari Haganah dibentuk. Ketegangan antara gerakan bawah tanah Zionis dan pemerintah Inggris di Palestina berawal sejak dikeluarkan White Paper 1939. Pada awalnya yang melakukan perlawanan terhadap Inggris adalah kelompok milisi Irgun, kemudian Lehi bergabung. Haganah yang merupakan kelompok milisi terbesar, bekerja sama dengan pihak Inggris dan efektif dalam menekan perlawanan. 1945, Perang Dunia II berakhir, tetapi pemerintah Inggris di Palestina semakin memperketat imigrasi orang Yahudi ke Palestina. Pihak Inggris juga mulai melupakan deklarasi Balfour yang telah dijanjikannya. Semakin jelas tujuan Inggris bahwa ia ingin berkuasa selama-lamanya di tanah Palestina. Dan milisi Haganah mulai condong ke Irgun dan Lehi. Akhirnya ketiganya bergabung dan mensabotase seluruh fasilitas Inggris di Palestina dan menyerang pos-pos polisi. Sebagai balasannya pihak Inggris menggelar Operasi Agatha pada Juni 1946 dengan melakukan penggeledahan besar-besaran di seluruh negeri untuk mencari senjata dan para pemberontak Yahudi. Sebagai responnya, pihak perlawanan Yahudi meledakkan bom di Hotel King David. Hotel tersebut pada bagian sayap selatannya adalah tempat dari kantor pusat otoritas mandat Inggris di Palestina dan markas besar pasukan bersenjata Inggris di Palestina dan Transjordania. 91 orang dari berbagai kewarganegaraan tewas dan 46 orang luka-luka. Akibat kejadian ini Inggris mulai berpikir untuk mengakhiri kekuasaannya di Palestina. Dan 6 bulan kemudian Inggris menyerahkan urusan Palestina kepada PBB. Februari 1947, untuk menindaklanjutinya, Majelis Umum PBB membentuk Komite Khusus PBB untuk Palestina. PBB mengusulkan tanah Palestina dibagi dua untuk bangsa Arab Palestina dan bangsa Yahudi, dengan Yerusalem dan Bethlehem menjadi wilayah internasional di bawah PBB. Pada tanggal 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengadakan sidang voting terhadap rencana tersebut, hasilnya 33 setuju melawan 13 dan 10 absen. Pihak Yahudi menyetujui rencana pembagian tersebut walaupun tidak mendapatkan Yerusalem, tetapi pihak Arab Palestina yang didukung oleh negara-negara Arab lainnya yang bergabung dalam Liga Arab menolaknya. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi hanya mempunyai 33% dari total populasi di Palestina dan hanya memiliki 7% dari tanah di sana, resolusi itu memberi mereka sebuah negara dengan 56,5% dari total wilayah Palestina. Orang Arab,
yang memiliki mayoritas tanah dengan 67% populasi, hanya mendapatkan 43,5% dari tanah di sana. Pihak Arab Palestina dan Liga Arab menganggap pembagian itu tidak sah dan mereka mempunyai rencana tersendiri. Mereka akan menyerang dan mengusir orang-orang Yahudi dari Palestina begitu pihak Inggris meninggalkan tanah Palestina. Perseteruan ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan selama berdirinya negara Israel kelak. Liga Arab adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Arab yang didirikan pada 22 Maret 1945 oleh 7 negara, Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Arab Saudi, Suriah dan Yaman. Tujuan Liga Arab ini untuk mempererat persahabatan bangsa Arab, memerdekakan negara di kawasan Arab yang masih terjajah, mencegah berdirinya negara Yahudi di daerah Palestina dan membentuk kerjasama dalam bidang politik, militer, dan ekonomi. Desember 1947, pengepungan Yerusalem oleh orang-orang Arab Palestina dimulai. Kemarahan akibat pembagian wilayah yang tidak adil ini, membuat orang Arab Palestina yang dibantu milisi Yordania melakukan tindakan kekerasan dan melakukan pengepungan terhadap 100.000 pemukim Yahudi di Yerusalem. Pihak Inggris yang masih berkuasa hanya bersikap netral. Pertempuran sengit untuk melakukan penerobosan berlangsung hingga 18 Juli 1948. Dan di bulan Desember 1947 itu juga, milisi Yahudi mulai melakukan sejumlah serangan teror balasan ke sejumlah pemukiman Arab. Para pelaku berharap agar dapat membuat takut orang-orang Arab Palestina dan membuat mereka melarikan diri, sehingga mempercepat proses pengusiran. 14 Mei 1948, bertepatan dengan berakhirnya mandat Inggris atas Palestina, David Ben-Gurion, pemimpin Yahudi di Palestina, secara resmi mengumumkan berdirinya negara Israel dalam sebuah acara perayaan di kota Tel Aviv. Sehari kemudian pasukan Liga Arab menyerbu Israel dari segala jurusan. Maka meletuslah Perang Arab-Israel 1948. 4 resimen pasukan Yordania masuk ke Palestina dengan tujuan untuk menguasai Yerusalem, Nablus, dan Ramallah. Pada saat yang sama, pasukan Mesir juga bergerak menuju Gaza sementara pasukan tempur asal Lebanon bergerak ke arah selatan ke wilayah yang berpantai. Sedangkan pasukan Suriah masuk dari arah timur untuk merebut wilayah Galilea. Pasukan Suriah ini akan berjuang bahu-membahu bersama pasukan Irak untuk menguasai wilayah pantai Laut Tengah. Pertempuran akhirnya meletus dengan hebatnya. Pasukan Israel yang berada di bawah satu komando berusaha keras menguasai wilayah-wilayah terdekat sambil menahan gempuran pasukan negara-negara Arab yang datang dari berbagai penjuru. Pasukan Israel berusaha keras merebut kota Yerusalem tapi berhasil digagalkan pasukan Liga Arab. Sebaliknya pasukan Suriah yang bertempur mati-matian akhirnya berhasil menguasai wilayah Mishmar Haryaden. Ditinjau dari sudut pandang militer, pertempuran antara pasukan Israel melawan negara-negara Arab cukup berimbang. Pasukan Liga Arab bahkan terkejut karena ternyata tidak bisa menaklukkan pasukan Israel dalam waktu singkat. Serbuan gencar yang dilakukan dari berbagai arah bahkan berhasil ditahan pasukan Israel. Keunggulan Israel memang terletak pada strategi tempur yang berada di bawah satu garis komando. Sedangkan strategi tempur negara-negara Arab, komandonya berdasarkan masing-masing negara. Kondisi ini membuat mereka kesulitan berkoordinasi saat tiba masa genting. Akibat peperangan pun menjadi berkepanjangan dan memaksa PBB turun tangan. Mereka mengirimkan mediator bernama Count Bernadotte, gencatan senjata pun berhasil dicapai pada 18 Juli 1948. Bernadotte segera mengusulkan penyelesaian masalah secara permanen dengan memberikan seluruh wilayah Negev kepada Arab sedangkan Galilea untuk Israel. Usulan itu ternyata ditolak oleh Israel maupun pihak Arab. Saat itu Israel menunjukkan sikap menolaknya karena faktanya pasukan Israel sanggup melawan negara-negara Liga Arab. Misi perdamaian yang sedang diemban Bernadotte akhirnya kandas di tengah jalan. Pada September 1948, mobil yang ditumpanginya yang sedang melintas di kota Yerusalem diserang kelompok milisi Irgun. Bernadotte pun gugur. Peran Bernadotte kemudian digantikan oleh diplomat asal Amerika Serikat bernama Ralph Johnson Bunn. Kehadiran Bunn jelas untuk menghindari dirinya terbunuh seperti Bernadotte mengingat militan Israel tidak mungkin berani menyerang warga Amerika Serikat. Tapi untuk urusan pembagian wilayah dan perang, orang Israel ternyata tidak mau menggubris usulan Bunn. Dengan gigih Bunn terus mendesak agar peperangan dihentikan selamanya,
tapi orang Israel menolak. Selama masa gencatan sementara yang singkat ini, orang Israel menggunakannya sebagai kesempatan untuk menyelundupkan senjata dan pesawat tempur masuk ke wilayahnya. Maka pada Oktober di tahun yang sama, perang antara Israel dan negara-negara Arab pun berkobar kembali. Dalam peperangan tersebut, pasukan Israel ternyata mampu mengungguli pasukan Mesir, sehingga pihak Mesir sebagai pasukan yang menyerang lebih dahulu malah terpukul mundur. Pasukan Mesir justru mulai berperang di wilayahnya sendiri. Pihak Mesir jelas merasa malu karena posisi pasukan Israel saat itu sudah mulai menyiapkan diri untuk memasuki wilayah Mesir, sementara Mesir tidak mendapat bantuan dari pasukan negara-negara Arab lainnya. Yang datang membantu justru militer Inggris karena banyaknya kepentingan Inggris di Mesir. Berkat ancaman intervensi Inggris, pasukan Israel pun membatalkan niatnya untuk memasuki wilayah Mesir. Untuk menyelesaikan peperangan ini sebenarnya PBB berulang kali memfasilitasi gencatan senjata meski tak mudah. Akhirnya satu persatu negara Arab melakukan gencatan senjata dan meninggalkan medan peperangan, mulai dari Mesir pada tanggal 24 Februari tahun 1949, Lebanon pada tanggal 23 Maret, Yordania pada tanggal 3 April, dan kemudian disusul Syria pada tanggal 20 Juli tahun 1949. Dan peperangan ini dimenangkan oleh Israel dengan korban 6.000 pasukan dan warga sipil Israel meninggal dunia, sementara di pihak koalisi Arab sebanyak 13.000 pasukan meninggal dunia. Akibat perang Arab-Israel selama 9 bulan ini, sebanyak 750.000 warga Arab Palestina diusir secara paksa oleh Israel, dan menuju kamp-kamp pengungsi di tepi barat Yordania dan jalur Gaza. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1949, Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion mengumumkan bahwa Israel menolak kembalinya para pengungsi Palestina ke wilayah Israel. Sebagai gantinya, warga Palestina boleh menempati negara-negara lain selain Israel, alhasil banyak orang Arab Palestina terusir dari tanahnya sendiri dan kemerdekaannya harus tertunda lama. Lebih dari itu, sejumlah wilayah Palestina yang semula dihuni warga Arab kini berhasil dikuasai Israel. Peperangan yang berkobar pada tahun 1948 sampai tahun 1949 itu bahkan berhasil melahirkan angkatan perang bagi militer Israel yang makin terorganisir untuk menghadapi peperangan berikutnya yang bernama Israel Defense Force, IDF. Bagi Israel perang ini disebut perang kemerdekaan, tetapi bagi bangsa Palestina perang ini mereka sebut peristiwa Nakba atau malapetaka bagi bangsa mereka. Setelah Perang Arab-Israel 1948, Israel berhasil mendapatkan separuh Yerusalem. Yerusalem dibagi menjadi dua bagian, wilayah barat yang banyak dihuni oleh orang Yahudi dan berada di bawah kekuasaan Israel, sementara wilayah timur dihuni terutama oleh orang Arab dan berada di bawah kekuasaan Yordania. Pemukiman Arab di Yerusalem Barat dipaksa dikosongkan oleh para penduduknya di wilayah itu. Hal yang sama juga menimpa orang Yahudi di wilayah timur termasuk Kota Tua dan Hebron yang terpaksa pindah ke Yerusalem Barat.